Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumah, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu sebelum acara ini dimulai. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh mengadakan satu acara yang begitu penting, yang begitu baik untuk memperhatikan saudara seiman kami yang ada di Mentawai. Kami mohon pertolongan Tuhan, pimpinlah seluruh acara dari awal sampai pada akhir, setiap orang yang ambil bagian dan juga saudara-saudara yang ada di mana saja untuk boleh ambil bagian bagi pekerjaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pendeta Robin sudah memimpin doa. Lalu selanjutnya acara ini akan dimeriahkan oleh Jonathan Prawira, Peter Rahadi, Keja Jessica Istiara, kemudian juga Mikaela dan Tia dari Willy Sumantri Music School. Mari kita sambut performance Mikaela dari Willy Sumantri Music School.
Terima kasih Mikaela untuk membuka acara kami. Bagi Anda yang ingin berdonasi untuk anak-anak di Mentawai, sudah kami siapkan barcode yang ada di layar Anda. Selanjutnya, mari kita lanjutkan acara ini dengan kata sambutan dari Ibu Dina Virji selaku panitia acara Donation for Mentawai. Silakan Ibu Virji. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, para undangan dan para performer beserta keluarga yang sudah hadir di Gedung Heartland Center ya sore menjelang petang ini dalam Yaski Donation for Mentawai. Mengapa Mentawai? Ada yang menanyakan. Karena kita sudah mendengar di sana banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh mayoritas keluarga Kristen yang memiliki anak-anak tanpa pendidikan yang layak karena fasilitas pendidikan tidak ada. Mereka butuh anak-anak yang butuh pendidikan dan juga sekolah. Nanti akan dipresentasikan khusus ya dalam presentasi malam hari ini oleh Bapak Jose. Dan saya mewakili panitia juga manajemen dari Yaski dan Heartland mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu para donatur yang hadir malam hari ini dan sepertinya masih akan hadir sebentar lagi jika tidak ada halangan, yang sudah juga memberikan dukungannya kepada Yaski Donation for Mentawai untuk anak-anak yang perlu kita berikan pendidikan yang layak buat mereka, pengajaran-pengajaran melalui program siaran di Radio Heartland. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan yang sudah diberikan. Bagi yang belum, masih terbuka kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Heartliner juga yang malam hari ini menyempatkan untuk bergabung mengikuti Yaski Donation for Mentawai, baik yang melalui live YouTube atau juga melalui Radio Heartland di 100,6 yang juga disiarkan lewat website Heartland di heartland.co.id, heartland.co.id untuk live streamingnya. Terima kasih sekali lagi. Firman Tuhan mengatakan anak itu adalah berkat, anak itu perlu dilindungi dan mereka butuh pendidikan. Mari kita bantu mereka yang ada di Kepulauan Mentawai sana. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Virji atas kata sambutannya. Mari kita sambut performance dari Kezia Jessica Istiara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Pada hari kedua, kami melakukan perjalanan dari Padang menuju Pelabuhan Tua Pejat, Kabupaten Mentawai, dan rencananya akan disambung dengan kapal bot dari Tua Pejat menuju ke Desa Tarayat. Ini di Muara Mentawai Pas. Kita mau menuju ke Tua Pejat, Kabupaten Mentawai, sekitar 3,5 sampai 4 jam. Cuaca saat itu jujurnya mendung. Saya pribadi agak kecewa sih, karena saya nggak dapat gambar bagus, cuaca mendung. Perjalanan kami berikutnya itu memakai sampan dari Tua Pejat menuju Tarayat, dan kami harus berlomba dengan waktu sebelum malam karena ombak akan semakin tinggi dan kami harus ada di belakang ombak. Kalau enggak kami akan tenggelam karena ombaknya cukup tinggi. Kita di sana. Kami sampai sekitar jam 6 sore, karena perjalanan itu dimulai jam 4 sore dari Tua Pejat. Kami sampai sekitar jam 6 sore, sudah mulai gelap, dan celakanya kami sampai laut mulai surut. Jadi sampahnya itu tersangkut di batu-batu karang, akhirnya kami harus dorong melalui batu-batu karang sampai masuk dalam muara, karena kami tidak mungkin menurunkan barang di pantai. Dan sampai di desa yang belum ada listrik. Gelap, saat itu gelap. Dan perjalanan dari dermaga di muara itu sampai ke rumah tempat kami singgah itu cukup jauh. Mungkin sekitar 15 menit kalau jalan kaki. Sudah sampai Tarayat. Dan kita berjalan. Yo. Masih dikit lagi lah, masih 2-3 hari lagi lah di jalan. Ya Pak ya? Pengalaman yang luar biasa, bisa naik sampan, bisa terombang-ambing ombak, ya cukup menegangkan sih, dan nggak ada sinyal di sana. Bapak Ibu dan juga pendengar di Radio Heartline, serta juga pemirsa di channel Heartline Network pada malam hari ini, terima kasih sudah hadir juga yang di Heartline Center, tapi juga banyak sekali pendengar kita yang nggak bisa hadir dan menikmati acara kita pada malam hari ini melalui YouTube channel. Pertanyaan saya barangkali berangkat dari satu, mengapa Yayasan Yaski? Kita melakukan yang namanya Yaski Donation for Mentawai, ya, karena merasa bahwa Yayasan Yaski ini sudah berdiri sejak tahun 1969. Jadi sudah, ya tahun ini berarti menginjak ke 55 tahun. Setengah abad kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di Indonesia dan sudah banyak sekali karya pekerjaan yang kita lakukan untuk Indonesia. Karena itu kita sebut sebagai donation, berbuat sesuatu untuk bangsa kita. Tetapi semua yang kita lakukan, Yaski lakukan tidak terlepas dari satu visinya, yaitu untuk mengabarkan atau menghadirkan Kristus melalui media, agar semua orang bisa mendengar keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apa yang Yaski lakukan selama 54 tahun, di tahun kemarin dan sekarang menginjak 55 tahun adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan sudah banyak sekali yang kita lakukan dari, mungkin barangkali saya ringkas menjadi 3. Ada on air karena kita berbasis kepada media siaran, ya, media radio pada awal mulanya pada waktu itu dimulai tahun 1998. Jadi sudah sekitar 25 tahun ya. Tahun ini sudah menginjak 26 tahun, seperempat abad. Jadi kita mulai mengudara di sana dan memberikan hiburan kepada masyarakat, bukan hanya hiburan jasmani, tetapi juga hiburan rohani. Karena banyak sekali firman Tuhan yang kita siarkan melalui radio, dan itu menguatkan banyak orang, ya, membuat pertobatan kepada banyak orang.
Kalau kita hitung mungkin sudah banyak sekali yang masuk telepon ke kita, konseling ke kita, mengirim surat ataupun juga datang kemari gitu ya. Yang selanjutnya adalah ketika kita mencoba memulai di Tangerang, di kawasan Jabodetabek ini kita bersiaran melalui channel Radio Heartland di 100,6 FM. Kemudian kita memultiplikasi pekerjaan Tuhan itu di daerah-daerah yang lain. Sekarang ada di Aceh, ada di Padang, ada di Lampung, ada di Bali, ada di Makassar, ada di Samarinda, dan Bapak Ibu, sekarang kita berjejaring dengan 130 radio Kristen di seluruh Indonesia. Jadi kita di sini dapurnya ya, kita memasak program, memasak konten di sini, lalu kita distribusikan ke seluruh Indonesia. Dan kita mendapatkan respon yang cukup banyak dari seluruh masyarakat di tanah air ini. Bahkan sekarang kita juga sudah mulai bekerja sama dengan RRI, Radio Republik Indonesia, dan kita mulai terus untuk menambah jaringan radio kita di seluruh Indonesia ini. Supaya pengabaran Injil bisa semakin luas lagi. Yang kedua tentu saja on-site atau perjumpaan-perjumpaan langsung dengan pendengar-pendengar dan juga masyarakat. Dengan berbagai macam event yang kita kemas. Ada kelompok Bible Study, ada juga kelompok pendengar, ada juga kelompok-kelompok untuk mengembangkan community, ya community development, atau juga pelatihan-pelatihan, training-training yang sudah cukup banyak kita lakukan. Lalu juga ada kelompok-kelompok sosial yang lain, kelompok anak-anak remaja juga kita buat. Dan itu begitu banyak sudah kita lakukan. Ada banyak orang yang bertobat untuk menjadi murid Kristus karena perjumpaan-perjumpaan yang secara langsung itu kita lakukan. Yang selanjutnya, yang ini lagi ngetren gitu ya, adalah online. Kita sudah mulai dari tahun 2015 untuk merambah dunia online. Sebelumnya sudah, tapi mulai fokus dengan sosial media, YouTube dan sebagainya, itu tahun 2015. Pada waktu itu kita serius untuk bagaimana mendistribusikan juga dengan kabar gembira itu ke media-media yang baru atau new media. Melalui sosial media, YouTube, lalu juga streaming, sekarang juga ada TikTok dan sebagainya. Jadi kita mulai adaptasi, belajar lagi dari nol bagaimana karakter setiap platform itu, sehingga itu bisa inline dengan pesan-pesan Injil yang mau kita sampaikan kepada mereka. Nah, itu yang sudah Yaski lakukan selama hampir setengah abad ini. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan sosial apa sih yang sudah Yaski lakukan? Banyak sekali Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Kalau kita bicara, kita tidak hanya di angkatan udara aja, jadi di radio aja atau di online saja, tapi juga kegiatan-kegiatan sosial yang menyentuh. Salah satunya yang menjadi andalan kita adalah kita memiliki satu tim atau juga perangkat radio tanggap bencana. Jadi ketika bencana terjadi, entah itu di Aceh pada waktu itu, ataupun juga di Palu, di Mamuju, di Serang, Banten kemarin, di Jogja dan sebagainya, kita hadir di situ mendirikan radio tanggap bencana. Jadi radio koper, ya beratnya 20 kilo, kita buka ada satu studio khusus itu ya. Kita dirikan dalam waktu setengah jam, mungkin 1 jam. Lalu kita mendistribusikan kepada mereka radio-radio transistor yang tidak membutuhkan baterai dan juga yang tidak membutuhkan listrik. Sehingga orang-orang yang mengungsi di tenda-tenda pengungsian itu bisa mendengarkan informasi, bisa diteguhkan imannya, bisa dikuatkan pengharapannya kembali, karena bayangkan mereka kesepian Bapak Ibu di tenda-tenda pengungsian. Mereka tidak mendapatkan mungkin bantuan, mereka kehilangan sanak saudara mereka dalam waktu yang singkat sehingga mereka mengalami kemarahan barangkali kepada Tuhan, kekecewaan, ketakutan, kecemasan. Dan disitulah kita hadir dengan suara-suara kita kepada para pengungsi itu untuk menguatkan mereka, menemani mereka. Lalu juga program lain adalah bantuan hamba-hamba Tuhan. Jadi ini juga sudah populer sekali di kalangan pendengar Heartland. Banyak sekali yang membantu hamba-hamba Tuhan di daerah, sehingga kita memberi modal kepada para hamba Tuhan. Mereka berusaha dengan ekonomi mereka, dan akhirnya mereka bisa self-support dengan ekonomi mereka, sehingga mereka lebih fokus kepada pelayanan-pelayanan penyebaran Injil di daerah-daerah yang terpelosok, yang tidak terjangkau oleh bantuan-bantuan sosial dari pemerintah dan sebagainya. Lalu juga kegiatan untuk perlindungan anak. Perlindungan anak ini sudah mendapatkan banyak piagam penghargaan juga dari pemerintah pusat ya.
Bapak Ibu ya dari kementerian, lalu juga dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lalu juga dari Komisi Penyiaran Indonesia dengan program-program radio, dongeng radio yang kita siarkan, lalu juga kita bertemu dengan mereka, ini juga mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir ini hanya highlight saja, adalah pelatihan-pelatihan kepada anak-anak muda, generasi-generasi zilenial, generasi-generasi milenial, bagaimana kita melatih mereka. Ini sudah batch-nya sudah banyak banget gitu ya, saya nggak menghitung lagi. Bagaimana mereka belajar menjadi komunikator-komunikator Kristen yang bisa mempengaruhi orang lain dengan storytelling, lalu dengan cara presenting yang menarik, lalu dengan cara menyusun konten yang bagus kepada audiens mereka dengan berbagai macam platform. Ada yang dengan public speaking-nya langsung live dengan audiens, ada yang dengan YouTube mereka, dan juga ada yang dengan radio, ada yang dengan podcast mereka dan sebagainya. Dan kalau Anda tertarik juga bisa untuk menghubungi kita. Baik, itulah kegiatan sosial Yayasan Yaski yang sudah kita lakukan secara highlight. Masih banyak, tapi mungkin waktunya nggak cukup untuk saya sharingkan. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa malam ini kita memberikan hati kita untuk Kepulauan Mentawai? Bapak Ibu, saya mendapatkan data bahwa 80% penduduk Mentawai itu adalah pengikut Kristus. Jadi gabungan antara mereka yang Kristen dan juga Katolik. Dan ada sekitar 93.000 penduduk di sana, data dari sensus kemarin ya, tahun kemarin. Artinya mereka hidup dalam situasi yang sangat sulit sekali. Tertinggal, terpencil, lalu juga terbelakang. Ya. Dan infrastruktur sangat buruk sekali, jalan sangat buruk, lalu juga internet sangat buruk sekali, listrik sangat buruk sekali. Kita di sana mendirikan satu stasiun radio juga, listriknya susah. Dan di sana juga pendidikan sangat buruk sekali. Gurunya nggak ada yang ngajar. Tidak ada yang punya kemampuan untuk bahasa Inggris, itu sedikit sekali di sana. Itulah mengapa kita concern di sini. Karena kita di sana mendirikan satu stasiun radio namanya Radio Getar, itu Gematarait ya. Tarait itu adalah sebuah dusun di sana yang sangat terpelosok. Dan di situ kita menyiarkan program yang namanya Sekolah di Udara. Jadi kita merekam guru-guru dari Jakarta, dari Tangerang, yang the best, yang terbaik, lalu kita siarkan di sana. Ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran soal karakter, ada pelajaran soal nilai-nilai, sejarah, literasi, pengetahuan umum, dan sebagainya, sehingga mereka yang selama ini tidak mendapatkan asupan atau fasilitas guru-guru, mereka cukup mendengarkan radio, dan kita berikan radio kepada mereka. Mereka bisa belajar di situ untuk mengembangkan knowledge, pengetahuan, dan juga karakter dan nilai-nilai itu. Itulah Bapak Ibu mengapa kita melakukan malam ini Yayasan Yaski Do Nation for Mentawai, dan saya harapkan, saya mengajak Bapak Ibu semua dimanapun juga berada untuk terlibat di dalam kegiatan ini, karena ini kita menabur sesuatu yang positif, menabur benih untuk Mentawai. Siapa tahu 10 tahun, 20 tahun lagi kita akan melihat anak-anak di sana bisa setara, selevel dengan anak-anak di kota-kota besar. Mereka tumbuh di dalam pengetahuan tetapi juga berakar di dalam iman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang mari kita saksikan performance dari Tia Renata Purba dari Willy Sumantri Music School. Selalu berkati
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Masih dalam acara Yaski Peduli Charity Night Donation for Mentawai. Hardliners yang ingin berdonasi membantu pendidikan anak-anak di Mentawai, sudah kami sediakan QR Code di bawah. Baik, selanjutnya akan ada puji-pujian oleh Bapak Jonathan Prawira dan tim yang akan diiringi oleh Pak Peter Rahadi. Shalom, senang sekali saya Jonathan Prawira dan beserta dengan partner-partner saya di sini, rekan-rekan sepelayanan, hadir di acara Donation for Mentawai. Kami berdoa kiranya setiap dana yang terkumpulkan akan Tuhan berkati, balaskan dengan berlimpah-limpah. Tapi bicara soal kebaikan, ada juga orang-orang yang merasa mungkin, saya tidak mau melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena dia merasa, saya punya masalah sendiri. Bagaimana mungkin saya punya masalah dan saya bisa berbuat baik kepada orang lain? Wajar, Tuhan mengerti kalau kita semua punya masalah. Tapi coba kita bayangkan, andai Yusuf di penjara, ketika dia berkata, saya punya masalah, tidak mungkin saya bisa menolong juru roti
atau juru anggur menafsirkan mimpi mereka. Kalau saya punya mimpi saja tidak tercapai. Tetapi karena Yusuf mengesampingkan masalahnya untuk berbuat baik kepada mereka, Tuhan memakai itu untuk membuka jalan bagi Yusuf mencapai impian yang Tuhan berikan kepadanya. Hari ini jangan pernah ragu untuk melakukan hal yang baik buat saudara-saudara kita di Mentawai, karena Tuhan akan memakai setiap kebaikanmu untuk membuka jalan bagimu, bahkan untuk menyelesaikan setiap masalahmu. Karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, walaupun kita tidak mengerti. Dan ini adalah salah satu cara menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah saudara kita yang membutuhkan arti kehadiranmu bagi kita semua. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku
berserah kepada kerja-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang percaya Tuhan punya rencana, katakan ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kerja-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya percaya bahwa acara ini pun adalah suatu rencana dari Tuhan. Itu kenapa mungkin juga saudara berkata, betul Pak, saya memang mau berbuat baik, tetapi saya trauma. Kenapa? Karena ketika saya sudah berbuat baik, balasannya justru tidak baik buat saya. Saudara, Tuhan juga mengerti keadaan itu. Karena saudara tahu kenapa Rasul Paulus dan Silas di penjara? Bukan karena mereka berbuat yang jahat, tetapi justru karena mereka berbuat yang baik. Mereka melepaskan seseorang dari ikatan roh jahat, tetapi justru itu dianggap merugikan oleh tuannya. Maka akibatnya mereka pun diadukan dan masuk ke penjara. Tetapi saya percaya Rasul Paulus dan Silas pun tidak menyangka, justru di penjara itulah mereka mestinya berkata, kami trauma, kami kapok berbuat yang baik. Kalau begini caranya berbuat baik, untuk apa kami berbuat baik lagi? Tetapi yang terjadi adalah mereka bernyanyi memuji Tuhan, dan mujizat itu nyata dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Penjara terbuka. Bahkan kepala penjara yang tadinya menyiksa mereka, Tuhan pakai untuk memulihkan, mengobati luka-luka mereka. Apa artinya? Maka percayalah, segala kebaikanmu tidak sia-sia. Mungkin kau merasa engkau hanya memberi sedikit. Mungkin kau merasa apa yang kau berikan tidak ada artinya dibandingkan dengan orang lain. Tetapi sekalipun kebaikan hatimu dihina oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain, bahkan dibalas oleh jahat orang-orang lain, Tuhan tahu cara untuk membalas kebaikanmu dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Jika saudara ingin mengalami mujizat, maka saudara jadilah mujizat bagi orang lain. Jadilah mujizat bagi saudara-saudara kita yang berkekurangan. Jadilah mujizat bagi saudara-saudara kita di Mentawai. Dan saudara akan melihat mujizat itu juga nyata, bukan hanya kepadamu, tapi melaluimu. Mujizat itu nyata sebagai persembahan kami pada hari ini. Tak terbatas kuasa-Mu, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Semua dapat Kau lakukan.
Acara Donation for Mentawai merupakan acara yang kami dedikasikan untuk membantu pendidikan anak-anak di Mentawai. Dan acara ini didukung oleh Power of Worship dan Willy Sumantri Music School. Sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Sekali lagi kami berterima kasih kepada para hadirin yang terhormat sudah menyempatkan waktunya. Sebelum kami menutup acara ini, akan ada doa penutup yang dipimpin oleh Ibu Dina Virji. Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kudus. Terima kasih Bapa untuk 1 jam lebih yang indah yang sudah Kau berikan untuk malam hari ini. Kami boleh menyelenggarakan acara Yaski Donation for Mentawai. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir malam hari ini di Gedung Heartland Center yang memberikan waktunya, waktu yang terbaiknya untuk juga boleh berbagi kebahagiaan, berbagi kasih dalam mempersembahkan sesuatu yang terbaik Bapak untuk Charity Night malam hari ini untuk anak-anak di Kepulauan Mentawai. Terima kasih juga untuk orang-orang pendengar yang sudah Kau gerakan hatinya untuk terlibat juga di dalam program kami memberikan bantuan yang diperlukan untuk anak-anak di Mentawai Bapak. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan yang sudah terlibat, yang sudah berpartisipasi. Jikalau ada di antara pendengar kami yang tengah dalam perjalanan memiliki kerinduan ingin hadir, kiranya Kau bersama mereka dan berkati dan Kau bisa tibakan mereka. Selamat tiba di sini Bapak. Terima kasih rangkaian acara yang sudah berjalan baik ini. Kau kuduskan Bapak, Kau layakkan Bapak. Dan jika sebentar kami semua akan melanjutkan aktivitas untuk yang masih ada kegiatan, juga yang ingin kembali ke rumah, Kau sertai Bapak di dalam perjalanan, boleh melanjutkan kehidupannya, semuanya hanya untuk kebesaran dan mengagungkan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan juga kehadiran Tuhan di malam hari ini di acara Yaski Donation for Mentawai. Kami serahkan selanjutnya malam ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada para pengisi acara dan tamu undangan. Saya Ripka Setiadi, pamit undur diri. Selamat malam dan Tuhan berkati. Getar gemata rakyat berkumandang di desaku, menghibur kuatkan daku. Mari dengarlah gemata rakyat. Getar gemata rakyat berkumandang di desaku, menghibur kuatkan daku. Mari dengarlah gemata rakyat. Yo ayo kita semua dengarlah beritanya. Ada kebenaran, nyatakan kesalahan, peneguhan, pengetahuan kesehatan. Ada juga informasi desa serta penghiburan bagi yang suka, bagi yang luka, laki wanita, anak lansia remaja, semua usia pemerintah desa. Getar-getar gemata rakyat berkumandang di desaku, menghibur kuatkan daku. Mari dengarlah gemata rakyat. Ternyata dalam hal membangun desa, tidak hanya kita saja yang memperhatikan, tetapi
masih banyak orang lain yang peduli dengan kita. Hal-hal yang baru ya, hal-hal yang baru yang belum bisa didengarkan oleh masyarakat ataupun anggota jemaat. Ya, biarlah baik orang dewasa, anak-anak muda lebih percaya lagi kepada tentang Kristus. Perkembangan untuk kemajuan masyarakat, ideologi kita, pendidikan dan segala macam. Di desaku menghibur, kuatkan aku. Mari dengarlah gemata rakyat. Radio Getar, beritakan kebenaran dengan kasih-Nya.